Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Tristiawan, mahasiswa Universitas Mercubuana semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 pada mata kuliah Manajemen Keuangan, materi pengelolaan kas dan pengelolaan piutang. Tabel konten ada 1 pengelolaan kas dan 2 pengelolaan piutang. Pengelolaan kas, pengertian. Apa sih pengelolaan kas itu? Pengelolaan kas atau merupakan manajemen kas adalah teknik atau proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara perusahaan atau manajemen keuangan dalam mengendalikan jadwal pembayaran dengan jadwal tagihan perusahaan. Tujuan pengelolaan kas. Tujuan utama pengelolaan kas adalah untuk memastikan tersedianya kas untuk membiayai kewajiban dan operasional perusahaan secara tetap dan terencana. Tujuan lainnya ada mengurangi risiko operasional, risiko kredit, dan risiko pasar yang terkait dengan kegiatan dan pendanaan kegiatan perusahaan. Ada menambah fleksibilitas dalam cara menentukan kapan penerimaan kas ditandingkan dengan pengeluaran kas. Dan yang ketiga ada menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dalam sistem perbankan dan menekan seminimal mungkin biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan saldo tersebut pada sistem perbankan. Fungsi pengelolaan kas. Yang pertama ada mengeliminasi saldo kas menganggur. Setiap uang yang disimpan dan tidak digunakan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya merupakan kerugian. Yang kedua ada mendepositokan penerimaan tepat pada waktunya. Memiliki uang di tangan lebih baik daripada piutang. Yang ketiga ada membayar tepat pada waktunya. Beberapa pembayaran harus dilakukan pada tanggal tertentu, seperti gaji pegawai ataupun bantuan langsung tunai. Untuk pembayaran-pembayaran seperti ini tidak diperlukan keputusan manajemen kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kas. Yang pertama ada ramalan arus kas dan saldo kas yang akurat dan tepat pada waktunya untuk mengeliminasi kebutuhan akan pinjaman jangka pendek. Yang kedua ada proses penagihan piutang yang efisien dari titik penerimaan sampai tempat di mana dana yang diperoleh dapat digunakan atau diinvestasikan. Yang ketiga ada perencanaan pengeluaran yang akurat untuk memastikan bahwa semua kewajiban dibayar tepat waktu, tetapi bukan berarti belum jatuh tempo. Yang keempat ada efisien dan responsivitas yang lebih tinggi dalam proses manajemen kas dan penyediaan kas menunjang layanan pemerintah. Yang kelima ada manajemen posisi risiko terkonsolidasi. Yang keenam ada integrasi manajemen kas dengan manajemen hutang. Konten yang kedua ada pengelolaan piutang. Apa sih pengelolaan piutang itu? Piutang adalah suatu hak tagih di masa yang akan datang yang terjadi akibat dari kegiatan perusahaan memberi pinjaman uang dan menjual barang atau jasa secara kredit. Sedangkan pengelolaan piutang atau manajemen piutang adalah proses untuk mengelola baik dari awal piutang terbentuk sampai piutang-piutang ditagihkan. Faktor-faktornya yang mempengaruhi ada volume penjualan kredit, syarat pembayaran, ketentuan tentang pembatasan kredit, kebijakan pengumpulan atau penagihan piutang, dan terakhir ada kebiasaan membayar pelanggan. Jenis-jenis piutang ada apa aja sih? Yang pertama ada piutang usaha. Piutang usaha adalah hak klaim dari perusahaan terhadap individu maupun perusahaan lain. Dengan hak klaim ini perusahaan dalam menuntut untuk pembayaran baik dalam bentuk kas, barang, dan jasa kepada individu atau perusahaan yang berpiutang tersebut. Yang kedua ada piutang wesel. Piutang ini terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit dan memberi pinjaman uang kepada individu atau perusahaan dengan menerbitkan surat utang formal. Dan yang terakhir ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain yang dimaksud yaitu jenis piutang di luar piutang usaha dagang dan piutang wesel. Piutang lain-lain ini meliputi piutang bunga, piutang pemegang saham, piutang dividen, piutang pajak, dan piutang karyawan perusahaan. Kebijakan manajemen.
Ada standar kredit. Standar kredit adalah kualitas minimal yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit dari pemohon yang ditentukan oleh perusahaan. Standar ini disiapkan oleh perusahaan sebagai kriteria dalam menentukan pemberian kredit serta besar kredit yang harus diberikan. Dan kedua, ada persyaratan kredit. Persyaratan kredit adalah kondisi yang diisyaratkan untuk membayarkan kembali piutang dari para pelanggan. Syarat kredit umumnya menetapkan periode kredit dan potongan tunai serta persyaratan lain yang diberikan kepada pelanggan yang melakukan pembayaran di awal. Dan terakhir ada kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Kebijakan kredit manajemen piutang yaitu menetapkan standar kredit, persyaratan kredit, kebijakan kredit, dan pengumpulan piutang. Dalam pengumpulan piutang, perusahaan harus mempunyai strategi dalam mengumpulkan piutangnya. Risiko kerugian piutang. Risiko kerugian piutang antara lain ada risiko tidak dibayarkan seluruh tagihan piutang. Yang kedua ada risiko tidak dibayarkan sebagian piutang. Yang ketiga ada risiko keterlambatan pelunasan piutang. Dan yang terakhir ada risiko tertanamnya modal dalam bentuk piutang. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.